sih, aku tuh sampai kasih ke pengacara aku kan, ini deliknya di mana ya? Kok aku bisa dilaporin ya? Kok bisa diterima? Kamu masih ketawa. Aku tuh juga bingung yang mana. Kan kita kan di situ kan, saya kan nanya, Masnya, Mas Jindannya bisanya apa? Kayak gitu, punya kemampuannya apa? Dia bilang dia bisa ramal. Terus dia bilang dia kebal tembak. Oh iya, kalau kebal tembak berarti kebal ini dong. Saya bilang, boleh nggak tes? Dia bilang kayak gitu. Kan dia tes. Terus kalau dia nggak bisa, kok nyalain saya? Kalau dia bisa, dia dapat iPhone. Nggak bisa, gue dapat LP. Yang lucunya lagi kan, yang kasih semangat kan pengacaranya sebenarnya. Kan pengacaranya yang bilang, iPhone loh, iPhone. Kasih tunjuk kita laki-laki, katanya seperti itu. Terus saya nggak bisa setir loh. Yang saya pikir akan viral justru adalah kejadian yang agak akhir, di mana dia sedikit meremehkan salah satu ustadz di Indonesia ya, kayak gitu. Saya pikir itu yang akan viral. Saya nggak nyangka yang viral tuh menit 44. Di mana pembuktian pakai jarum suntik. Benar, orang modern yang nggak percaya kayak gitu-gituan. Sedikit pun saya nggak takut yang kayak gitu. Makanya begitu ketemu kan saya malah bilang kan, itu penglaris di klinik saya. Saya bilang ya, ini juga menjadi pelajaran untuk saya. Itu jadi saya juga. Sejujurnya pada waktu Udin tuh ngomong, saya tuh nggak tahu loh itu salah. Karena saya kan non muslim, saya nggak tahu sama sekali bahwa itu salah. Saya itu cuma tahu wow aja. Cuma saya tuh menghindarin konflik agama. Begitu dia bawa ayat dan bawa agama, saya tuh pasti akan lari. Oh ya oke, aku nggak mau bahas agama nih, kita bahas yang lain aja kayak gitu punya kan. Dan ternyata itu dikomentarin oleh orang lain yang berkompeten di bidangnya. Jadi saya nggak ngerti sama sekali. Begitupun juga dengan yang di asosiasi dukun kemarin kan, saya tuh begitu itu naik, sejujur-jujurnya saya tuh tidak mau menaikkan konten itu karena saya merasa di konten itu tuh nggak ada faedah satupun yang bisa didapetin oleh penonton, nggak ada satupun unsur edukasi. Tapi ternyata di video itu unsur edukasinya justru paling banyak. Kenapa? Karena setelah video itu naik, video itu banyak banget di-stitch orang dan justru dijelaskan oleh banyak gus, banyak kiai, banyak ulama, menjelaskan setiap detail dari awal sampai akhir. Pokoknya stitch-nya itu nggak putus-putus, semuanya dijelasin. Justru edukasinya jadi dapat. Bayangkan, sesuatu hal yang saya anggap nggak berfaedah, justru faedahnya itu jauh lebih besar daripada video edukasi saya yang lainnya. Kalau itu saya nggak tahu ya, detailnya saya nggak tahu. Tapi saya sempat telepon Bang Lensu juga sama. Jadi begitu dia datang, dia mau ke toilet dulu. Sama kalau itu. Jadi dia datang ke tempat saya kan mau suzon. Dia ke toilet dulu, terus tempat duduk di tempat ditemukan itu ada stafnya yang duduk di situ lama, dan sampai detik akhir juga stafnya kan tertangkap kamera memberikan gestur. Ya, seperti melihat ke tempat itu. Kalau masalah siapa yang naruh nggak tahu. Siapa tahu memang itu dari benda goib dari dalam, nggak tahu juga kan. Nggak boleh suzon. Berarti dokter nggak percaya ya dok? Kalau itu saya nggak tahu ya, detailnya saya nggak tahu. Tapi saya sempat telepon Bang Lensu juga sama. Jadi begitu dia datang, dia mau ke toilet dulu. Sama kalau itu. Jadi dia datang ke tempat saya kan mau suzon. Dia ke toilet dulu, terus tempat duduk di tempat ditemukan itu ada stafnya yang duduk di situ lama, dan sampai detik akhir juga stafnya kan tertangkap kamera memberikan gestur. Ya, seperti melihat ke tempat itu. Kalau masalah siapa yang naruh nggak tahu. Siapa tahu memang itu dari benda goib dari dalam, nggak tahu juga kan. Nggak boleh suzon. Berarti dokter nggak percaya ya dok? Jujurnya pada waktu itu langsung dikontak ke Gus Udin. Gus Udin ini mau datang ke tempat saya. Sejujurnya saya itu nggak mau tayangin sebenarnya. Baik Gus Udin ataupun juga yang kemarin tuh asosiasi dukun itu sebenarnya hampir nggak mau saya tayangin, karena menurut saya tuh terlalu mungkin dari awal tuh saya pengen konten saya itu benar-benar edukasi banget kayak gitu kan. Di Marcel pun yang saya bawa itu nggak perseteruannya. Saya tidak membawa perseteruan antara Gus Udin dengan Marcel, nggak ada sedikit pun. Kayak diadu kayak gitu, punya apa yang dilakukan, nggak ada. Saya bahasin tentang edukasi semuanya. Tapi akhirnya saya putuskan untuk masukin Gus Udin ke dalamnya untuk pembelajaran untuk kita sama-sama. Nah, dan pada waktu itu saya sudah ambil posisi bahwa sebetulnya saya tidak percaya. Dari awal podcast pun saya sudah ngomong, dari awal saya tidak percaya, tapi saya memberikan waktu untuk Gus Udin untuk memberikan pembuktian kesaktian dia supaya saya jadi percaya. Tapi kan ternyata sampai akhir juga beliau tidak membuktikan apapun.
malah ternyata menemukan suatu benda dan juga itu pun juga terciduk juga oleh kamera. Mungkin seperti itu. Tapi